Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Al-ayah amma ba'dah al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatiz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri majelis taklim, zikir, sholawat, nariyah, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, beliau Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati, zikir, sholawat, nariyah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, Nurul Ihsan, Sobat Dunia Akhirat, Ikadamit, Raudhatus Salam, Hasanah On Air, Sa'adah, Permukota, Darussafaah, Nur Muhammad. Hadir satu kata Nur Muhammad ya. Juga Foskat yang mewakili, yang hadir di aula zikir nariyah dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Hajah, Sohibul Dakwah yang menikah Ibu Sundari sekeluarga dalam rangka tasakuran. Ada niat-niat yang luar biasa yang beliau selalu diistiqomahkan yang menikah mendoakan kedua orang tuanya Bapak Sumoloso dan Ibu Sumiati. Berkali-kali beliau setiap hajatan selalu mendoakan beliau berdua niki. Sampai kula niku apal Bapak Mbak Sundari jenenge Pak Sumoloso, Ibu Sumiati niku sampai apal. Sejak wonten Darul Hikmah, beliau Darul Hikmah Al Hikmah itu sering hajatan dalam rangka mendoakan beliau berdua niki. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, manfaat, barokah, diberikan kesehatan, keselamatan, semoga istiqomah ibadahnya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta doa untuk Habibana Al-Mahbub Mas Bayu Kristiantoro. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, semoga bisa menjadi calon imam yang saleh dan bertanggung jawab dilantarkan usahanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan sampai pada titik hari H, mudah-mudahan sampai dipun hasilaken nanggenipun akdun nikah dan ngantosipun kumpulaken ngantos kaken-kaken soninainen. Amin ya rabbal alamin. Kami minta doa untuk anak angkatnya yang bernama Rindi Ayu Tias. Semoga diberikan kesehatan lahir batinnya, dimudahkan dalam mencari ilmu, dijadikan anak yang salihah, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan dikabulkan cita-citanya. Amin. Dan juga mohon berkah doa untuk Bapak Hamid Wahab sekeluarga. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga putri-putrinya jadikan putri yang salihah, yang berakhlakul karimah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, subhanallah, pada siang hari ini kita Allah pertemukan kembali di aula zikir salat nariyah nggih menika menghadiri dakwahipun Ibu
dari sekeluarga kita doakan bersama muga-muga niat lan hajat menapa ingkang dipun cita-citaaken Ibu Sundari khususnya beserta keluarganya umumnya mudah-mudahan senantiasa Allah ijabah Allah ridhoi dan Allah kabulkan semua yang menjadi hajat-hajatnya nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula di Kesuanariah pada siang hari ini, walaupun di tempat saya hujan deras lebat luduk, mudah-mudahan menjadikan sababiyahipun rawuh panjenengan sedaya di aula di Kesuanariah dipun dadosaken sababiyahipun dipun ijabah menapa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan sami fi hajat dunya hajat akhirat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken amal hasanah kula panjenengan ingkang ngantos saged kaunduh kantos benjang wonten yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, berkali kula matur wonten ngarsa panjenengan bahwa ada beberapa orang yang harus kita muliakan dalam hidup kula panjenengan. Di antaranya adalah kedua orang tua, yang mana dalam kitab tarbiyah ya, kula nate maos dhateng Kanjeng Nabi wonten kitab tarbiyah ingkang kula waos kalih lare-lare niku. Niku Kanjeng Nabi dawuh birrul walidain niku afdalu minas shalah minas shadaqah minas shaum minal haji minal jihad. Birrul walidain menika langkung afdal katimbang salat, katimbang zakat, katimbang sedekah, katimbang puasa, katimbang haji, katimbang jihad fisabilillah, karena Allah menempatkan orang tua di bawah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat menganjurkan untuk kita semua senantiasa berbakti, berbirrul walidain, berusaha untuk menjadikan orang tua yang terbaik. Kenapa sampai demikian? Orang yang harus kita agungkan begitu besar keramatnya. Maka Anda harus tahu, tidak ada seorang anak yang bisa sukses di dunia ini, baik sukses ilmu agama maupun sukses dunia atau perekonomiannya, boten sanes dari seorang anak yang senantiasa ada doa ibu, ada ridho sang ibu kepada anak-anaknya. Senenge ibu ning gone anak ndadekno sembarang dipun gampilken Allah Subhanahu wa taala dateng kula panjenengan. Maka sering kula matur, beberapa orang yang harus kita muliakan di antaranya ada orang tua. Wa qadha rabbuka, okay, sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an terus orang tua ini di bawah Allah Subhanahu wa taala sampai dipun dawuhaken ridone wong tek ridane Gusti Allah, murkane wong tek murkane Allah. Ini semua menjadi tolak ukur bahwa betapa tinggi derajat orang tua di hadapan para anak-anaknya. Maka ada tugas penting untuk kita semua pada hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa orang tua kita, utamanya ibu kita, adalah orang yang nomor satu yang kita muliakan. Namun ada yang kedua lagi yang harus kita muliakan sampai panjenengan dipun toto coro toto kromone, yaitu para masyayikh, syaikhinal karim, masyayikhinal kiram, syaikhinal karim, masyayikhinal kiram, yang harus kita muliakan sampai dipun toto betul adabiah-adabiahnya seperti yang saya kutip Bunti wau. Pada sore hari ini saya memegang kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, yang di situ beliau juga dalam karangannya sampai mengatur betul bagaimana kita beradab, baik beradab pada orang tua maupun beradab pada seorang guru. Yang kemarin sudah kita bahas kenapa guru lebih dipentingkan, karena guru tidak hanya menyelamatkan panjenengan donya, tapi guru berupaya maksimal dalam menyelamatkan murid sampai dugi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitabnya Mbah Hasyim dipunaturaken dalam satu bab itu luar biasa, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi isna asyara naw'an minal adab. Tahu lagi lampu petang simpet.
Mereka berdua, orang tua kita berdua, dan juga tambahan dari para masyayikhinal kiram nih, ya. Syekhunal karim, masyayikhinal kiram, ini betul-betul mendapatkan posisi yang harus betul-betul kita utamakan di dalam berkhidmat, di dalam bertakzim. Jikalau kula panjenengan ketika berguru bisa menyempurnakan di dalam khidmat kepada orang tua, menyempurnakan khidmat kepada seorang guru, jaminannya subhanallah. Lek mboten kula panjenengan sing dadi wong alim, insyaallah anak-anak kula panjenengan sing dadi wong alim. Lek anak-anak kula mboten dadi wong alim, insyaallah putu-putu kula panjenengan akan dijadikan Allah orang yang mulia karena punya orang tua yang mulia. Mulianya orang tuanya, bagaimana dia bisa menghormati kedua orang tuanya, menghormati guru-gurunya. Dan sering kula matur, bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kepada setiap anak yang berbakti kepada orang tuanya, setiap murid yang bisa berkhidmat kepada gurunya. Sampai-sampai almarhum guru saya itu selalu mengatakan bahwa Kang sampai ulang ngaji sampai tepat cukup. Mbok yo Kang bodoh khidmat ning pondok, bodoh khidmat ngewangi bantu mulang pondok sampai patung guru kula niku. Subhanallah, orang-orang yang dikasih kecerdasan Allah dalam sekolah, mereka tidak ada yang menghiraukan apa yang disampaikan guru saya bahwa diminta mbok yo bodoh khidmat ra ketang setahun, 2 tahun. Kenapa guru saya menghancurkan muridnya untuk berkhidmat setahun, 2 tahun? Karena kita tidak tahu kapan ilmu dipun turunkan Allah. Karena ada kalanya ilmu yang diturunkan Allah ketika santri dalam bangku belajar. Ada kalanya ilmu yang diturunkan Allah ketika santri dalam bangku mengajar. Disinilah kita mencari kedua-duanya. Mbok menawa nalika sekolah ka ono pintere. Mbok menawa dong pas mengajar kita Allah diturunkan ilmu ketika kita mengajar, subhanallah. Itu ternyata rahasia kenapa guru saya selalu menganjurkan kepada mutammimat itu untuk paling boten setahun, 2 tahun kon melu khidmat. Namun yang paling indah ya, ketika melihat saya murid yang paling bodoh dalam satu kelas itu, subhanallah, bahasa kiai saya Bu, sampai kula keluar dari dalam itu nangis Bu. Karena apa? Kenapa saya tidak dikatakan seperti santri-santri yang lain, mbok yo bodoh khidmat Kang ngoten lho. Tapi guru saya bilang gini, nggih pun Kang, jenengan sampun cukup le sekolah, nek sir boyong monggo, kula mboten gandoli lho. Sampai ngoten guru kula niki. Ya Allah Yai, ketika jenengan ngomong kang sing pinter-pinter nika kon bodoh khidmat, tapi dong kula sing paling goblok sak kelas niku. Lah kok malah didangu sampai nek sir mulih nggih monggo, sir boyong nggih monggo, niku hak sampean kula mboten ganduli demi Allah. Niki jaipun guru kula ketika tamatan kula sekolah, kula sowan badhe wangsul pada waktu itu dipun dangu kados ngaten menika. Subhanallah, mergo ndableke kula Bu, mergo ndableke kula walaupun kula termasuk santri sing mboten diganduli kalih guru kula pada waktu itu, tapi saya kembali ben Mbah Yai butuh ya kono, ora butuh ya kono, pokok saya kembali ke pondok walaupun saya lulus sekolah itu. Subhanallah, akhirnya diterima juga oleh kiai saya sehingga saya diperintah untuk menggantikan kajian beliau, menggantikan jadwal mengajar beliau yang saya tidak pernah bisa. Alhamdulillah karena saya mendapatkan amanah itu sampai saya bisa dalam kajian atau kitab yang saya tidak bisa namun disuruh mengajar, tapi saya dikarenakan paringi Allah sakit bisa menikah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka barokah dalam kita khidmat kepada orang tua sangat-sangat luar biasa. Maka sering kula matur teng panjenengan, lek panjenengan kepengin zuriyae dipun tata karo Allah, dipun tata zuriyae kalih Allah Subhanahu wa taala, satu solusi, monggo berbaktilah pada orang tua, khidmatlah pada orang tua. Bagaimana caranya jenengan saged khidmat, monggo dipun lampahi kanthi saya ini pun. Yang kedua, kalau ingin hidup ini berkah, monggo kula jenengan khidmat datang seorang guru,
yang betul-betul mengajarkan kita tentang agama, mengajarkan kita tentang keimanan yang luar biasa, maka wajib untuk kita khidmat pada seorang guru yang telah membimbing, mendidik kula panjenengan sedaya. Sehingga ada hal-hal yang diwajibkan bagi seorang muta'allim, kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Sampai dipun toto adabiyah pun ada sekitar 12 macam dari adab yang harus dipenuhi seorang santri kepada gurunya. Kalau kula panjenengan bisa mewujudkan dengan baik kepada seorang guru, subhanallah, jenengan boten namung pikantuk barokah wonten donya, tapi wonten akhirat tentunipun kaparingan barokah ingkang luar biasa. Maka dari itu yang perlu kita bahas pada malam, pada pagi siang hari ini adalah bagaimana kita memenuhi 12 adab, 12 macam adab seorang murid pada seorang guru. Memang bareng kula maca, ya Allah, kaya urung iso kula sampean kira-kira upama khidmat karo seorang guru. Maka sebelum kita berkhidmat pada seorang guru, maka tentukan pilihanmu pada seorang guru yang akan kamu jadikan seorang guru, kudu mbok pilih temenan. Karena apa? Ketika Anda sudah mengangkat seseorang menjadi seorang guru dan ternyata di pertengahan jalan Anda mengingkari guru Anda, maka ini sangat berbahaya dan fatal akibatnya. Bukan hanya dalam kehidupan kula panjenengan, tapi anak turun kula panjenengan akan mendapatkan hal yang tidak pernah dikerjakan oleh anak turun kula panjenengan, goro-goro kesalahan fatal yang dikerjakan orang tua. Bahkan kalau sampai kula panjenengan sami bisa menyakiti hati seorang guru, ada orang yang menyakiti seorang guru dipun siksa Allah sekarat mati suwene 10 tahun. Maka ini yang perlu kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun itu, tentukan pilihanmu sekarang juga. Tentukan pilihanmu dalam menentukan seorang guru. Mampu enggak kita ketika menentukan seorang menjadi guru kita, mampu enggak kita untuk berkhidmat selama-lamanya. Jangan sampai di tengah perjalanan kita berguru, kemudian kita lengah, yang sehingga kita melepaskan khidmat kita. Yang ketika seorang melepaskan khidmatnya, yang terutama adalah dia akan melepaskan adabnya kepada seorang guru yang di pertengahan jalan menurutnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kan nyesuainya harapan kalau sampean. Lah harapannya kalau sampean kan nafsu kabeh. Lah kadang-kadang guru luwih ngerti katimbang kula jenengan. Lah kula sampean gak cocok karo guru kan gak cocoke mergo nafsu, tapi guru memberikan bimbingan agar kula panjenengan menjadi orang yang selamat. Kadang-kadang salah tompo karo apa sing dikarepno guru. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah dimanapun berada. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang 12 adab ini, tentukan pilihanmu di dalam menentukan seorang guru. Karena apa? Karena guru yang Anda pilih, apapun yang terjadi, kita harus selalu husnudzon kepada sang guru. Apa ae sing terjadi wajib husnudzon ning guru. Mulane tentukan pilihanmu dalam menentukan guru yang benar. Monggo, ada 12 adabiyah yang harus dilakukan seorang muta'alim bersama gurunya. Yaitu di antara al-awalu yambaghi li-talibi ayyuqaddiman nazra wa yastaghfirallaha ta'ala fiman ya'khudul ilma nganhu wa yaktasibu husnal akhlaq wa adab minhu. Yang pertama adalah alangkah hendaknya seorang santri mendahulukan melihat, memilih, meminta kepada Allah untuk dipilihkan seorang guru fiman ya'khudul ilma anhu, orang yang mau kita ambil ilmunya. Ya Allah, dahulukan sebelum Anda melangkah menentukan guru itu, adab yang pertama yang ditentukan seorang murid adalah dahulukan ningali, milih, nyuwun ning gone Allah, muntah dipilihkan. Ya Allah, jenengan pilihno kula guru sing sae, guru sing dadi ulama akhirat, guru sing saged nuntun kula dados tiyang sing ahli swarga. Niki kudu diawali dari itu adab ya seorang murid nggih. Hendaknya sang santri mendahulukan melihat, meminta dipilihkan Allah terhadap orang yang mau diambil ilmunya. Wa yaktasibu husnal khuluq, dan akan kita ambil dari kebaikan akhlak dan adabnya. Maka wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu
wa tahaqqaqat tafaqqatuhu wa zaharat muru'atuhu wastaharat siyanatuhu. Maka hendaknya ya seorang guru yang kita pilih ya, dan karena kita sebelumnya adab yang pertama sebelum kita punya guru kan dahulukan untuk melihat-lihat dulu dan guru iki piye to, takon-takon guru iki piye to, ya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakter. Kemudian minta pada Allah dipilihkan seorang guru yang mau kita ambil ilmunya, yang mau kita hasilkan dari akhlak, kebaikan akhlak dan adabnya. Maka waliyakun hendaknya seorang guru ya, in amka yang kita pilih, in amka nami mansabatat ahliyatuhu, hendaknya orang yang kita pilih guru itu orang-orang yang dianggap ahli ya, dianggap ahli dalam mendidik, ahli ilmu, watahaqqaqat safaqatuhu ya, watahaqqaqat safaqatuhu, yang kita pastikan dia punya rasa welas ya. Seorang guru yang punya rasa welas dikon goleki guru akeh ngamuke orang duwe welas lan iki gak oleh. Maka dalam kitab Ihya yang sudah kita kaji berbulan-bulan yang lalu kan, kon golek guru sing iso duwe rasa welas karo muridé. Mulane seorang guru memiliki rasa welas sing nggone murid iku yo menjadi utama. Jadi orang guru meres muridé niku mboten mumpung duwe murid tak perse. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka tidak ada rasa welas. Jadi lek ora duwe rasa welas yo ora duwe arahan untuk yang terbaik dalam para murid-muridnya. Golek guru sing nyoto welase. Wa zaharat muru'atuhu, dan juga yang betul-betul tampak harga dirinya, kaperwirane tampak, wastaharat siyanatuhu, dan juga tampak di dalam terjaganya dari perbuatan maksiat. Wa kan ahsana ta'liman wa ajwada tafahuman. Seorang guru yang kita pilih bukan hanya punya rasa welas, bukan hanya punya nyata dalam rasa welase, bukan hanya tampak harga dirinya, bukan hanya tampak dalam terjaganya dari kemaksiatan. Guru yang kita pilih itu, ini adab boleh guru, adab pada guru. Yang pertama mencari dulu nih. Yang paling hebat lagi, wakana ahsana ta'liman. Gurunya itu guru yang paling baik dalam memberikan pelajaran. Ahsana ta'liman wa ajwada tafahuman, wa ajwada lan luwih bagus apane tafahuman oleh mahamake. Lah niki golek guru sing ngene iki Bu. Jadi sampean golek guru iki engko oleh-oleh sampean gremeng gurune ngaji apa lho kemang ke karo ngene ke. Kenapa? Nah ini bahaya nih. Dengan secara tidak langsung kita sudah merendahkan guru yang mengajarkan kita karena tidak mampu memberikan kefahaman yang hebat, tidak mampu untuk litafhim. Makanya seorang guru itu kata kalau belajar Bu, guru itu kalau belajar dua hal yang dipelajari. Beda dengan murid. Kalau murid belajarnya satu hal, kalau guru belajarnya dua hal. Satu, belajar sampai sang guru faham atas bacaan kitabnya. Yang kedua, litafhim, bagaimana bisa memahamkan kepada samanya, bagaimana bisa memahamkan kepada muridnya. Ini guru, duwe tugas loro nalika sinau. Mulane api-api guru sing purun sinau, kalau guru ora tau sinau arep diomongne apa, ngomongnya apa ora tau sinau. Masih ya guru niku sinau, maka sampai almarhum almarhum guru saya itu sampai ndawuh teng kula, Kang, dalem yai lek sampean dadi guru tolong sinaune ditoto. Nah, belajarnya ditoto. Mergo ning pondok coba lek sampean belajar cari tempat yang sekiranya santri mboten ngertos sampean belajar. Niku arahan guru kula nalika kula mondok jadi guru ning pondok. Dalam rangka apa? Dalam rangka jaga image seorang guru. Wah, lah murid roh Pak Guru sinau, Bro. Ono muridé cerita pondok. Makanya kula dibimbing betul oleh guru saya, engko lek sampean sinau golek tempat sing tersembunyi, Kang. Aja sampai santri-santri pirsa lek sampean sinau. Ngoten niku lho.
Sakit bimbing kula sampai ngoten iki. Memang harus belajar. Maka seorang guru punya dua hal tuntutan dalam belajar. Satu, dia harus paham atas apa yang dia pelajari. Yang kedua, bagaimana litafim yang benar. Maka dalam adab itu katakan wakana, hendaknya seorang guru keberadaannya bagaimana? Ahsana ta'liman, yaitu baik dalam memberikan materi. Ngajarnya hebat. Carilah guru yang cara mengajarnya hebat, cara mengajarnya bisa diambil kepahaman, cara mengajarnya luar biasa, dan sehingga wa'ajwada tafahuman, dan dianggap orang yang paling bagus di dalam memberikan kepahaman. Karena begini ibu-ibu, kalau kita tidak paham, dampaknya tuh banyak. Nanti loh ya, makanya kalau jadi guru itu ya ngulang di tekan itu lo tuh ya sampai jenengan ini tidak paham karena tak karno sanuke kok salah tompo niku malah luwih bayan utawa salah paham niku malah bayan mulane ngadepi wong salah paham siji iku luwih gampang ngadepi 1000 wong sing ora paham. Ngoten lho. Nah, maka di sini kita mensyaratkan kalau kamu ada dari guru itu ya, carilah guru yang betul-betul pilih dengan benar, meminta pada Allah, maka berkali-kali kilometer lah eneng wong ilmu nejak manfaat, gak mungkin arek sampean pendek ilmu ya malah manfaat boten. Nah, di sinilah kita diperlukan memilih sang guru. Ojo alah sambil milih, wong guru kok milih-milih lho. Aja ngono. Lah wong sing pandai dasar mulane muli sak karepe. Guru harus milih, Bu, enggak main-main iki. Ya. Karena kita mau menghormati, ketika kita menganggap Anda adalah guru saya, maka kita harus menghargai mereka. Totalitas, tidak ada kata apapun dalam adab berikutnya nanti kan ada, ya. Subhanallah. Carilah guru ahsana ta'liman wa ajwada tafahuman, yang paling baik dalam memberikan pengajaran, yang paling baik dalam memberikan pelajaran, yang paling bagus dalam memberikan kefahaman. Karena apa? Murid diulang kok paham, itu ya plong rasanya. Alhamdulillah lah ngelmu bro, alhamdulillah lah ngelmu bro. Biasa nih ngatain itu. Lah tapi ora paham, sampean kok menggremeng gurune ulai-ulai. Iki mang lo ngaji lo omong apa, Pak Ali Mujib ngaji omong apa jan cetoblas. Orang mudeng aku jalan. Nah, waktu itu secara tidak langsung itu sudah mencederai adab seorang murid pada guru. Maka tentukan dulu guru Anda sebelum Anda memilih guru. Sampai bafangan ba'di salaf hadal ilmu din. Ilmu ini adalah agama. Maka fangdur amman ta'khuduna dinakum. Maka fangdur ningalono sira ngaman saking sapa ta'khuduna ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Masya Allah. Ilmu ini agama, kata Ba'du Salaf. Ilmu ini agama. Maka ketika apa tidak bertentangan Pak Ustadz dengan apa yang disampaikan undur makola wala tangdur mankola. Boten bertentangan. Dawuh niki fangzuru ngamman ta'khuduna dinakum. Nah ning kene kan perintah ngene. Ilmu itu agama. Ilmu ini agama kan. Kata Ba'du Salaf niki. Maka dalam kitabnya bahasa itu katakan fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat-lihatlah dulu dari siapa kamu mengambil ilmu, mengambil agama kalian. Karena begini, kalau Anda bicara ungdur makola wala tangdur mankola niki, seolah-olah kalau digandengkan di ini, di sini, daun niki, dari salah, koyoknya bertentangan banget. Selama orang itu bisa memberikan manfaat pada orang lain, tak pastikan dia punya manfaat. Walaupun ada kata-kata unzur makola, lihatlah apa yang disampaikan wala tangdur mankola, bukan berarti dengan siapapun saya ngomong, oh tidak bisa ini. Ketika ada dawuh undur ningalono sira maing perkara wala tandur lan aja nyawang sira man ing wong kala kang ngucap sapa man. Begini maksudnya. Jangan kamu lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Nah, padahal
Ini banyak orang yang salah paham ini. Kadang-kadang dia menyebut loh, sopo dengah-dengah, wis dengah-dengah pokok omongane. Karepe kan apa? Kadang-kadang kita tidak melihat anak kecil ini sebagai bentuk loh. Saya ngomong ke bocah kok mbok anggap loh. Bocah pun ketika punya kapasitas untuk membicarakan itu, ya bisa. Ngerti loh. Ya bisa. Ketika dia membicarakan contoh begini nggih. Kadang kula niku dipekle wong Bu. Ketika saya itu ngaji di darat itu saya direndahkan orang banyak. Ketika saya bicara tasawuf itu saya direndahkan betul. Walau cah cilik ngomong tasawuf. Cah cilik kok ngomong ati lho niku biasa. Mulane ketika ada kajian yang berbicara hati, wong Jawa lek ngarani ngajine ngaji tuwek. Dan napa ngajine ngaji tuwek. Ngaji tuwek niku piye lho Pak? Ngaji lah padha ae nggih. Wong Jawa niku bisa menilai kajiannya ngaji tuwek tatkala pembenahan diri, pembenahan hati, pembenahan akhlak niki diwastani ngaji tuwek. Lek ngajine wong nom yo furudul wudu'i sitatun. Jadi ngajine wong nom ngomongne wudu, fardune wudu ana 6, rukune Islam ana 5, rukune iman ana 6. Wis kaya sing dikaji nggone kita sampai tenaja terus ngajine wong nom. Tapi lek pun mengkaji tentang hati, pembenahan diri, bagaimana menjadi pribadi yang baik, nah niki dene ngaji tuwek. Ngoten niku to. Nah, sehingga banyak orang yang menganggap saya, pernah itu saya dianggap tidak mempunyai kapasitas berbicara tentang hati, ngoten nggih. Biasa karena saya masih muda. Makanya pertama kali saya masuk di Taiwan tahun 2016 ketika belum ada foto saya, belum tahu siapa saya seperti apa. Banyak jamaah yang pada waktu itu kaget ketika melihat saya, loh kok rapodo karo suarane, ya. Karena dia menganggap kajian saya pada waktu saya masuk Hasanah 2012 itu sampai 2016 kan belum punya Android ya, belum punya WhatsApp pada waktu itu. Yang sehingga apa? Yang sehingga belum tahu mek roh suarane kok ndak roh wonge. Yo HP-ne bantal ganjel botone kok ya. Jadi ndak ada foto. Sehingga banyak yang terkejut. Di antaranya yang paling berbuat waktu saya di PCNO itu di antaranya Pak Bambang untuk Bambang MTYT. Itu kuaget jenengan ingkang sinten Pak Ustadz ngoten. Kula alimu. Masyaallah jenengan Pak alimu jiku. Napa kaget jenengan? Ya, seperti yang saya dengar itu kalau bahasan kajiannya maka orangnya Tuhan. Nah, di sini memang diperlukan ungzur maqala wala tangzur man qala. Bukan berarti siapa yang bicara tidak perlu. Oh, enggak gitu. Artinya ketika orang mengatakan sesuatu yang istimewa, tak pastikan mereka juga dari pribadi yang istimewa. Ngaten lho Bu. Dadi aja salah tampa. Ungzur maqala wala tangzur man qala ki aja ndelok sapa sing ngomong. Nggih bener. Aja ndelok tapi aman. Aja ndelok sapa sing ngomong, delok apa sing diomongne. Dan Anda harus tahu apa yang dibicarakan seseorang itu ya sesuai dengan apa yang ada dalam kepribadiannya gitu loh Bu. Makanya kita tidak bisa mengambil manfaat ilmu kecuali orang yang kita ambil ilmunya adalah manfaat. Kan maknanya ketika Anda gandengkan dengan ini maka tidak ada perselisihan antara undur makola wala tangdur mankola dengan bebon batu salaf fangzuru ngaman takhuzu nadinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Kenapa katanya ini? Karena hadal ilmu dinun, kata salaf, ilmu ini adalah agama. Karena ilmu ini adalah agama, maka fangzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka lihatlah dulu dari siapa kalian mengambil agama. Maknanya ya ilmu ini mang loh Bu. Dari siapa Anda mengambil ilmu? Lah di sini saya jelaskan bahwa ungdur makola wala tangdur mankola tidak akan berselisih dengan fangzuru ngaman takhuzuna dinakum. Paham Ibu nggih? Nek sampean gak ngen-ngen ra teko, kita teko iki. Paham ora iki sampean Ibu? Bu. Salam Bapak. Salam Bapak. Kali mengalami.
asik kan nih, subhanallah. Jadi kita harus betul paham ya. Jadi ungdur makola wala tangdur mankola ini memang seolah-olah kita tidak perlu siapa yang bicara, tapi Anda harus tahu bicara seseorang itu sesuai dengan kepribadiannya. Ngerti lho Bu? Bicara seseorang itu pasti sesuai dengan kepribadiannya. Lek kepribadiannya, lek sing metu yo panggah barang sing elek. Ora mungkin, Bu. Rasa sampean adz-dzahiru tadullu alal batin, lahir niku nuduhno batine. Ngono lho Bu. Jadi kita harus paham. Iya ya, artinya begini. Artinya jangan kamu merendahkan kata-kata ungzur makola wala tangzur mankola ini agar kita tidak merendahkan setiap bicara yang ada manfaatnya dari siapapun yang bicara, kita harus menghargai. Kenapa? Karena bicara yang keluar dari lesan bicara yang hebat pasti keluar dari lesan yang hebat. Betul? Jadi kadang-kadang kita tidak membahas kalau yo ora tau membahas niku orang bahas niki ora tau sakmono membahas dengan kula betul sama. Karena ada fangzuru ngaman tak khuzuna dinakum, sehingga kita harus kembali pada ini. Kadang-kadang kok dianggap tapi ya Pak Jare ono dawuh ungzur makola wal tangzur mankola. Artinya selama apa yang dibicarakan seseorang itu mutu, maka jangan Anda pandang apa gelarnya, bagaimana usianya, berapa umurnya, lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita. Tidak perlu kita permasalahkan, karena yang penting adalah mutu yang dibicarakan membawa manfaat untuk kita semua. Lho maknane ngono. Ora kok coba sawang lho. Iya, tapi nek bicara ngeten kadang-kadang salah paham. Ungzur makol, lihat apa yang disampaikan. Artinya apa? Kita akan menghargai siapapun yang berbicara selama bicaranya mutu. Mutu yang saya maksud bicara adalah ilmu hikmah yang keluar dari lisannya. Dan saya sampaikan, tidak ada hikmah yang keluar dari lisan seseorang kecuali orang ini baik dalam kepribadian. Paham ya? Paham ya jenengan Bu ya? Nah, di sini kita akan paham. Oh iya ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, menentukan guru. Makanya sering kula matur, karakter seorang guru. Mana guru yang Anda condongi, karakter guru yang Anda condongi akan ada pada diri panjenengan. Untuk ini bukti real, kalau Anda itu condong pada seorang guru, maka hampir-hampir karakter panjenengan mengikuti seorang guru yang Anda condong. Wes sampean cek ae. Kancamu iki condonge guru sapa? Ora. Karakternya itu akan tampak. Betul, sampean tahu, ya, sampean tahu enggak? Anda kalau pernah ngaji di Hasanah di Rabu pertama atau Rabu ketiga itu, namanya ada guru saya namanya Bapak Abu Yazid Al-Bastomi. Itu guru saya, satu pondok, satu pesantren dengan saya, muridnya almarhum Al-Maula Yadofir. Itu kalau bicara, lagatnya mereka beliau bicara, persis guru saya Yadofir. Nah, gaya bicaranya Yadofir. Lalu sampai kalau enggak bagus, saya bilang, saya orang yang jeli meneliti saya di SMS loh. Kalau mendengar kajian jenengan, ingat almarhum ketika ngaji di YouTube itu. Walaupun saya tidak 100% sebagaimana Pak Abu Yazid dalam menirukan guru saya, karena saya diminta oleh kiai saya ini, kamu harus berusaha Ustadz, bagaimana diri kamu sendiri. Jangan mengikuti lagak dan gayanya Yadofir, kamu harusnya karakter sendiri dalam ngaji itu. Sehingga saya berusaha untuk maksimal. Lama saya berusaha kayak gini. Nah, tapi tetap tidak bisa lepas dari karakter kajian guru saya, tetap melekat pada saya. Tidak ada yang hampir tidak bisa hilang gitu loh. Mungkin paling tidak taman dulu YouTube dari Mambaul Huda itu loh. Channel Mambaul Huda itu, ya, itu kan saman dengarkan itu kajian guru saya. Itu kajian guru saya di Pondok Peta, itu semua di MP3 semua dalam YouTube itu. Itu hampir tidak bisa disela, tidak bisa ngelak, karena karakter guru. Setiap guru yang Anda condongi, maka kita akan mengikuti karakter guru itu. Maka disinilah ibu-ibu pentingnya kita mencari guru. Mulane mondok no anak niku lah ya golek guru sing tenanan. Karena apa, kita ingin tahu karakter anak kita ben nembak karakter gurune, ngono lho Bu. Jadi orang kami baru butuh anakku pinter loh. Ya apa anak pinter karakter gurunya tidak memberikan yang terbaik, sia-sia pinter ya anak. Maka carilah
mondok no anakmu ning gone guru sing menurut panjenengan karakter guru ini layak untuk diikuti anak saya, maka saya pondokkan anak saya di situ. Seperti saya mondok anak kula anak wedok niki mondok teng tahfidz Quran itu, saya punya inisiatif karakter kiainya. Masya Allah, kiai ini niku sugih. Kiai Pondok Kambret niku sugih mboten karo-karuan. Sampai membangun asrama, bangun gedung SMP sampai SMA, tak satu pun wali murid yang ditarik. Niku biaya pribadi. Kadek santri-santri sing mukim niku sawahe Mbah Yai Nasuki niku luasnya bukan main dan tidak pernah dijual hasil panennya, diberikan untuk memberi makan santri. Karakternya harus digoleki. Punya jiwa luman itu karakter sing angel. Itu yang paling tampak saja. Sing wis ketok mawon karaktere pondoke anak kula niku kiyaine duwe karakter kaya ngene. Pun santri lek mondok mboten beto beras, santri mukim nggih sanesing sekolah umum niku. Mboten beto beras, cukup beri belanjaan saja, beras yang disiapi kali pondok. Masya Allah. Niku wujud. Kalau pulang santri kalau pulang hari raya, semua santri ada zakat malnya diberikan pada santri semua. Oh, santri mulai disangoni. Karakter seperti ini yang ingin kita tanamkan pada jiwa anak-anak kita, karena karakter kiai sangat membangun karakter anak-anak kita. Ketika anak kita bersanding, mengerti situasi dalam kondisi pesantrennya, kiainya akan dibawa pulang juga karakter indah. Ini loh yang sangat mahal harganya. Ibu yang dirahmati Allah. Itu di mana Bapak? Dalam pesantrennya Bapak, di mana itu? Di Tulungagung. Oh, punya karakter kayak gitu. Kalau kiai saya, karakter kiai saya subhanallah mendahulukan santri daripada anaknya. Karakternya. Mulanya sering kula cerita, ketika ada baju warisan saking almarhum al-maghfurah Kiai Mudhofir yang diberikan dari gurunya Yai Abdul Jalil Mustaqim, ada baju yang diberikan kepada Kiai Mudhofir. Kenapa baju yang sangat keramat ini semestinya diberikan pada putranya, tapi diberikan pada Ali Mujib yang mondok paling goblok. Ali Mujib itu kiai kula ngertos kula mondok sak kelas goblok dhewe murid 5 lho, sak kelas murid 5. Jadi guru kula ngertos kula murid paling goblok. Tapi kenapa baju kebesaran dari almarhum al-maghfurah Kiai Abdul Jalil Mustaqim yang diwariskan kepada Kiai Mudhofir kok diparing no santri itu? Kulo sakniki baju yang saya pegang itu tidak mungkin saya berikan pada santri saya. Kecuali mbah kolek santri kata duto. Tapi untuk saat ini tidak terfikir baju kebesaran yang diwariskan kiai saya kok tak paring no santri. Dereng enten tenan kula mboten wonten. Nah, ini loh karakter yang seperti ini. Mulanya ketika saya diberikan baju kebesaran itu bukan hanya kiai saja, sakunyai kula menyaksikan ketika saya diberikan baju itu, maka saya anggap baju kebesaran. Anda beli 10 juta pun tak saya kasih. Ustaz, tak turun rambut Jawa, wah jangankan 20 juta, 30 juta sekalipun tak kasih. Tidak saya kasih. Ini baju, walaupun udah sobek ini, karena saya kan semakin gede nih hawae, baju tangga rukun mak keren, ya Allah, ini baju kebesaran, tetap saya simpan, ini mahal harganya. Makanya saya sering itu kalau pakai sorban yang diberikan kiai saya, kalau Anda ingin beli 3 juta sorban ini, tidak saya berikan, tidak saya jual, seberapa pun tidak saya jual. Karena apa? Ini berkah. Itu karakter guru saya. Dan karakter guru saya yang paling tampak dalam diri saya apa? Begitu kiai saya itu telaten kepada siapapun orang-orang yang menyumbang kemajuan pembangunan pesantren, menyumbang kemajuan masjidnya, itu selalu dikirim Fatihah, tidak pernah lepas dalam setiap habis sholat. Karakter sing ngene iki lho wangel golekane. Kadang-kadang saya nyantri ya gak iso nyambung yo pirang-pirang kok. Lho kiai punya karakter seperti ini, banyak santri yang tidak sanggup, tidak bisa mengikuti bagaimana karakter yang juga banyak kok. Apalagi kita sembrono dalam meletakkan anak di pesantren yang kita belum tahu persis bagaimana karakter kiainya. Nanti di belakang subhanallah nanti bahaya ya. Di adab-adab berikutnya itu sampai dipunaturaken Bu. Ya, di adab yang kedua itu sampai enten dawuh Imam Syafi'i yang sangat perlu kita perhatikan, di antaranya nomor 1 sekarang.
man tafaqqaha min butunil kutub doyal ahkam. Terjadi betul. Di atas yang kedua, ini sampai Imam Syafi'i ini mengomentari komentar dalam Imam Syafi'i masuk pada ayat yang kedua ini, saya duplek. Dawuh Imam Syafi'i man tafaqqaha min butunil kutub doyal ahkam. Sapa-sapa sing belajar ilmu fikih sangka jerone kitab tok. Doya al-ahkam, maka dia akan menyia-nyiakan hukum itu juga enteng kabeh. Oh, wong ahli-ahli fikih mboten apa? Mboten bersungguh-sungguh dalam menentukan seorang guru, maka ujung-ujungnya mengguru isine kitab tok. Lah saniki sing dikejarkan itu. Soalnya merasa duwe anak pinter mondok, nek kapan iso mulih mondok iso maca kitab, iso duwe santri, iso ngejekne santri itu dianggap suatu keberhasilan. Oh, belum ijek adoh keberhasilan mencari ilmu seperti itu. Nah, sampai ngaturaken man tafaqqa min butunil kutub doya al-ahkam. Man sapane wong tafaqqa belajar fikih sapa man min butunil kutub mek dipun ambil saka jerone kitab tok. Tanpa dari siapa Anda mendapatkan pelajaran kitab itu, dari karakter seorang guru yang bagaimana anak Anda mengambil pelajaran kitab itu, maka ujungnya Anda akan doya al-ahkam, Anda akan menyepelekan hukum-hukum itu. Saat ini pun kelaku, pun kuatang, mantang, anggap enteng, sembarang anggap enteng. Pun kelaku, ini ku tondo, kalau sampean hanya sekedar pengalaman. Ngaji rame syukur pengalaman. Dianggap wong pinter, kapan pengalaman kita oke, kapan pertanyaan jawab tang dianggap itu, wah ini orang yang benar, ini orang ngalim beneran ini. Oh, ngose, tidak seperti itu. Maka subhanallah, maka monggo kita pelajari ini adabul muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi isna asyara nau'an minal adab. Jamaah yang dirahmati Allah, baru dapat satu kita pada kajian sore hari ini tentang adab yang insyaallah akan kita kaji di hajatan berikutnya Kang Pundi kemawon. Mudah-mudahan yang pasti insyaallah malam Jumat kita ada hajatan di Hasanah on air insyaallah. Okay. Kita bisa melanjutkan tentang adabul muta'allim ma'a syaikhihi yang kita nukil dari kitab beliau Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua yang hadir di aula di Qalariyah pada sore hari ini, khususnya untuk Sohibud Dakwah Muka Ibu Sundari. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan beliau pada sore hari ini subhanallah pastinya calon imamnya ini yang paling poin juga, dan juga Pak Sumoloso dan Bu Sumiati ini yang menjadi poin utama dalam doa beliau. Mudah-mudahan Allah ijabah menapa ingkang dados hajatipun beliau, khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula Amin ya rabbal alamin. Muga-muga paham napa sing kula aturaken gitu. Karena ada dari wa ajwa tafahuman, golek guru sing kena dipaham omongane. Ane kula iki wedi lho. Lah sampai Ustaz tidak kepablas iki. Orang dipaham dan nerang. Insyaallah, Pak. Insyaallah paham. Paham. Nah, jemaah kawan-kawan mungkin demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi hajat keluarga panjenengan mudah-mudahan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ma'arhamil qulubina wa abdanina. Wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina
وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صدقا وولدا صحيحا وعلما رزقا حلالا مباركا وأمة طويلة ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Likot hajatina wa hajatikum wa hajat ibu sundari hajat dunia hajat akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin ya rabbal mekaten lan semanten ingkang saged tulaturaken kirang langkung nyuwun pangapunten akhir kalam wallahu taufiq ila aqwamit thariq wal afu minkum wassalamu alaikum